Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denata Lasana dengan NIM 1830105012, jurusan Tadris Matematika Yayan Batu Sangkar. Ini adalah video micro teaching saya yang ke-7, yaitu dengan semua keterampilan mengajar dengan materi deret bilangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baiklah, untuk hari ini ibu absen dulu ya. Anissa hadir? Hadir. Dima? Hadir. Fani? Gina? Natasha? Baiklah, berarti semuanya hadir ya. Berarti untuk hari ini alhamdulillah Ananda hadir semuanya ya. Baiklah, sebelum pembelajarannya ibu mulai, di sini silakan dulu ketua kelasnya persiapkan ya. Kita berdoa dulu sebelum pembelajaran dimulai. Silakan dipersiapkan. Amin. Baiklah, setelah berdoa, ibu harap Ananda semuanya menyimpan apapun yang berada di atas mejanya yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran matematika ya. Ibu harap Ananda menyimpannya, simpan dulu ke laci yang tidak berhubungan dengan pembelajaran matematika hari ini. Setelah itu Ananda perhatikan di sekeliling Ananda semuanya, apakah ada sampah-sampah atau yang tidak penting yang rasanya mengganggu penglihatan kita semua selama proses pembelajaran. Silakan disingkirkan dulu ya, dibuang. Yang rasanya sampah tolong dibuang ke tong sampah ya. Baiklah, hari ini materi kita yaitu deret bilangan. Deret bilangan ini ada dua. Yang pertama yaitu deret aritmetika, deret geometri, dan deret geometri tengah. Dari tiga ini kita hanya lebih fokus kepada deret aritmetika dan deret geometri. Baiklah, materi kita hari ini yaitu deret bilangan. Deret bilangan ini merupakan suatu penjumlahan dari anggota-anggota sebuah barisan. Deret bilangan ini merupakan suatu penjumlahan dari anggota-anggota sebuah barisan. Nanti ibu akan tampilkan media ibu, nanti diperhatikan ya. Dan sekarang ibu jelaskan dulu secara umum. Yang pertama yaitu deret aritmetika. Deret aritmetika itu adalah suatu penjumlahan antar suku-suku dari sebuah barisan aritmetika. Suatu penjumlahan antar suku-suku dari sebuah barisan aritmetika. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu deret geometri. Sedangkan deret geometri itu merupakan suatu barisan dengan pembanding antara dua suku berurutan yang selalu bersifat tetap. Itu definisi dari deret aritmetika dan deret geometri. Silakan Ananda semuanya perhatikan dulu media yang ibu tampilkan. Ibu jelaskan melalui medianya tentang deret bilangan yang tiga itu. Yang pertama deret aritmetika, deret geometri, dan juga deret geometri hingga. Silakan Ananda semuanya perhatikan dulu ya PowerPoint yang ibu jelaskan. Nanti setelah itu baru kita berdiskusi kelompok dan mengerjakan latihan. Silakan diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semuanya, materi kita hari ini deret bilangan. Deret bilangan ini ada tiga. Yang pertama deret aritmetika, yang kedua deret geometri, dan deret geometri tak hingga. Di sini kita pelajari dulu tentang deret bilangan. Deret bilangan ini merupakan suatu penjumlahan dari anggota-anggota sebuah barisan. Jika U1, U2, U3 sampai dengan UN merupakan barisan bilangan real, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan
tambah UN disebut deret dan UN disebut suku KN barisan itu. Contoh, yang pertama 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik, maka suku KN barisan itu adalah UN sama dengan N. Kedua, 1 ditambah min 1 ditambah 1 ditambah min 1 ditambah titik-titik, maka suku KN dari deret itu adalah UN sama dengan min 1 pangkat N. Yang ketiga, 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 8 tambah titik-titik, maka ketujuh dari barisan itu adalah 13. Selanjutnya yaitu kita mempelajari tentang deret aritmetika. Jika U1, U2, U3, UN merupakan barisan aritmetika, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik tambah UN disebut deret aritmetika. UN disebut suku KN dari deret itu. Jika SN menyatakan jumlah suku pertama deret aritmetika, U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik ditambah UN, maka SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik ditambah UN. Dapat diturunkan dengan cara sebagai berikut. SN sama dengan UN ditambah UN dikurang B ditambah UN dikurang 2B ditambah titik-titik ditambah A. Kita turunkan A ditambah A dikurang B ditambah A ditambah U 2B ditambah titik-titik sampai ditambah UN. 2SN sama dengan A ditambah UN ditambah dalam kurung A ditambah UN ditambah dalam kurung A ditambah UN ditambah titik-titik ditambah A tambah UN sebanyak N suku. 2SN sama dengan N dikali A ditambah UN. Didapat SN sama dengan 1/2N 1/2N dalam kurung A ditambah UN. Jadi, untuk mencari jumlah suku N suku pertama dari deret aritmetika dapat menggunakan rumus SN sama dengan 1/2N dalam kurung A ditambah UN atau SN sama dengan 1/2N dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Dengan A ini suku pertama dan B adalah beda. Contoh, cari jumlah bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 9. Bilangan bulat yang habis dibagi 9 di antara 1 dan 100 adalah 9, 18, 27, titik-titik sampai dengan 99. Bilangan-bilangan tersebut membentuk barisan aritmetika dengan A sama dengan 9, B sama dengan 9, dan UN sama dengan 99. Selanjutnya akan kita temukan nilai N sebagai berikut. UN-nya 99, kita masukkan ke rumus A ditambah N kurang 1B sama dengan 99. A-nya yaitu 9, N dikurang 1, B-nya juga 9, N dikurang 1 kali 9 sama dengan 99. 9 ditambah N dikali 9, 9N, dikurang 1 kali 9, 9 sama dengan 99. 9 ditambah 9N dikurang 9 sama dengan 9N sama dengan 99. Maka didapat N-nya 10. Jadi, banyak bilangan yang habis dibagi 9 di antara 1 dan 100 adalah 10. Dengan menggunakan rumus jumlah N suku pertama, deret aritmetika diperoleh S10 sama dengan 1/2 kali 10 dalam kurung 9 ditambah 99 sama dengan 540. Dengan demikian, 9 ditambah 18 ditambah 27 ditambah 36 ditambah 45 ditambah titik-titik sampai dengan 99 sama dengan 540. Selanjutnya yaitu deret geometri. Jika U1, U2, U3, UN merupakan barisan geometri dengan unsur pertama adalah A sama dengan U1 dan rasio, maka U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah titik-titik sampai dengan UN disebut deret geometri dengan UN A sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Maka rumus jumlah suku N pertama deret geometri dengan suku pertama A dan rasio R dapat diturunkan dengan cara sebagai berikut. Ini turunan dari rumusnya. Jadi, rumus jumlah N suku pertama deret geometri dengan suku pertama A dan rasio R adalah Sn sama dengan A dalam kurung 1 kali R pangkat N per 1 dikurang R untuk R kecil dari 1. Atau Sn A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per 1 dikurang R untuk R besar dari 1. Contoh, kita masuk ke contoh. Suatu deret geometri mempunyai suku kelima sama dengan 64 dan suku kedua sama dengan 8. Tentukanlah jumlah 10 suku pertama dan jumlah N suku pertama deret geometri. 10 suku pertama. Penyelesaiannya,
U2 sama dengan 8, berarti AR-nya sama dengan 8. U2-nya sama dengan 8 ya. U3 64. U3 64 berarti AR pangkat 4 sama dengan 64. AR dikali R pangkat 3 sama dengan 64. 8 kali R pangkat 3 sama dengan 64. R pangkat 3 sama dengan 8. Didapat R-nya 2. Dengan mensubstitusikan R sama dengan 2 ke persamaan AR sama dengan 8, akan didapatkan A dikali 2 sama dengan 8, sehingga A sama dengan 4. Jadi, jumlah N suku pertama deret ini adalah Sn. Kita masukkan A4. A4, 1 dikurang R-nya 2, kita ganti. 2 pangkat N per 1 dikurang 2. Selanjutnya itu 4 dikurang 4 kali 2 pangkat N dikurang min 1. 4 dikali 2 pangkat N sama dengan dikurang 4. Menjadi 2 di pangkat 2 dikali 2 pangkat N dikurang 4. 2 pangkat 2 ditambah N, karena 2-nya sama kita tambahkan. 2 pangkat 2 ditambah N dikurang 4. Jumlah 10 suku pertama deret ini adalah S10. Kita ganti N-nya menjadi 10, karena ini rumusnya Sn, berarti N-nya 10. 2 pangkat 2 ditambah 10 dikurang 4, sama dengan 2 pangkat 12 dikurang 4. 2 pangkat 12 itu 4096 dikurang 4, berarti kita dapat hasilnya 4092. Selanjutnya, deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga ini adalah deret geometri dengan di mana R-nya kecil dari 1. Jumlah deret geometri tak hingga yaitu S tak hingga sama dengan limit S tak hingga N menuju tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Karena kita tidak terlalu mempelajari deret geometri tak hingga, kita hanya fokus saja kepada deret aritmetika dan deret geometri. Baiklah, itu untuk materi kita hari ini. Semoga Anda semua paham dengan yang Ibu jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semuanya, setelah Anda semuanya memahami materi yang Ibu sampaikan dengan bantuan media PowerPoint, nanti setelah ini Anda semuanya silahkan berdiskusi dulu per kelompok dan simpulkan apa yang didapat dari presentasi PowerPoint tadi. Silahkan Anda simpulkan. Jika ada yang tidak mengerti, boleh tanya ke teman-temannya dan boleh dilihat buku referensi atau buku yang Anda miliki. Nanti Anda buat rangkumannya satu, dikumpulkan sama Ibu ya. Setelah itu kita mengerjakan beberapa soal latihan ya. Baiklah, silahkan Anda semuanya, kita memakai kelompok minggu lalu ya. Jadi kita setiap pertemuan itu tidak selalu membagi-bagi kelompok. Ya, kelompok berdiskusi Anda tetap itu ya, dan silahkan Ibu beri waktu 20 menit untuk berdiskusi dan buat rangkuman diskusinya ya. Baiklah Anda Ibu semuanya, jadi sudah selesai, sudah paham dengan sudah paham dengan materi yang Ibu berikan tadi melalui media dan sudah berdiskusi dengan teman-teman semuanya. Apakah anak-anak Ibu semuanya sudah mengerti atau masih ada yang belum paham? Baiklah, berarti kita langsung ke latihan dulu ya. Sebelumnya Ibu akan jelaskan sedikit tentang deret aritmetika. Nah, Ibu akan jelaskan sedikit dulu. Yang pertama yaitu deret aritmetika. Pertama, deret aritmetika. Untuk mencari deret aritmetika ini dapat menggunakan rumus yang pertama, Sn. Rumusnya yaitu Sn setengah N dalam kurung A ditambah UN. Rumusnya setengah N dalam kurung A ditambah UN. Atau Sn, atau rumusnya Sn setengah N dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 kali B. Atau rumusnya setengah N 2A dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 kali B tutup kurung. Ini contoh rumus deret aritmetika. Jadi tadi juga sudah ada di dalam media yang Ibu tampilkan ya.
Apakah Ananda sudah mengerti tentang rumus ini? Nanti jika tidak mengerti, Ananda tidak akan bisa mengerjakan soal latihan yang akan Ibu berikan. Baiklah, berarti semuanya sudah mengerti ya. Baiklah, yang kedua, deret geometri. Deret geometri ini tidak jauh beda juga dengan deret aritmatika. Deret geometri dapat dicari melalui rumus, dapat dicari menggunakan rumus Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. 1 dikurang R. Atau Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per 1 dikurang R. A dalam kurung R di pangkat N kurang 1 per 1 dikurang R. Ini contoh rumus deret geometri. Untuk R-nya ini besar dari 1. Untuk R-nya besar dari 1. Ini rumus deret aritmatika. Ini rumus deret geometri. Jangan lupa diperhatikan untuk R-nya besar dari 1. Baiklah, Ananda Ibu semuanya, Ibu hanya menjelaskan sedikit tentang ini karena tadi juga sudah dijelaskan melalui medianya. Sekarang Ananda kerjakan latihan di buku Ananda semua, halaman 136, nomor 1 sampai 5. Ibu berikan waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Nanti jika tidak selesai, kita lanjutkan minggu depan. Silahkan Anda kerjakan dulu, nanti jika selesai Ibu minta salah satu dari Ananda untuk menjelaskan ke depan 1 buah soal ya. Silahkan dikerjakan dulu ya. Anda Ibu semuanya, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan latihannya? Belum selesai berarti semuanya ya. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, Ibu juga tidak mungkin memaksakan kan untuk semuanya selesai, karena setelah ini juga ada jam pelajaran lain kan yang akan masuk gurunya. Oke, baiklah, berarti kita lanjutkan minggu depan. Silahkan disiapkan latihannya, boleh berdiskusi bersama teman-temannya ya, tapi jangan menyalin punya temannya. Berdiskusi boleh, karena kalau anak-anak Ibu semuanya berdiskusi, mengerjakannya, saling berbagi antara yang teman yang tidak paham dengan teman yang paham, saling berbagi, nanti di sana kita akan mengerti, karena Ibu tahu Ananda semua tuh kadang lebih mengerti yang dijelaskan teman daripada dijelaskan Ibu, karena setiap kita tuh berbeda-beda ya. Baiklah, latihannya untuk minggu depan Ibu periksa, dikumpulkan. Untuk hari ini materi kita sampai di sini dulu untuk deret bilangan. Jangan lupa minggu depan baca materi selanjutnya ya, biar nanti pas pertemuannya selanjutnya Ananda tidak ragu-ragu dan Ananda tidak bingung dengan materi kita hari itu. Baiklah, untuk hari ini Ibu akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.